Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 mengubah segalanya bagi banyak orang di Indonesia, termasuk Andi dan Dina. Saat itu, negara sedang bergolak dan ketegangan sosial merajalela. Ketika badai kerusuhan melanda, usaha konveksi yang mereka bangun dengan susah payah pun ikut hancur. Massa yang marah menyerbu dan merusak tempat mereka berusaha, mengambil semua yang bisa dijarah, menghancurkan mesin-mesin produksi, serta merusak seluruh fasilitas yang mereka miliki. Usaha yang semula berkembang pesat, kini tinggal kenangan, dan Andi serta Dina harus menghadapi kenyataan pahit bahwa segalanya telah hilang dalam sekejap saat kerusuhan mulai mereda. Andi dan Dina hanya bisa terpaku melihat puing-puing sisa usaha mereka. Bangunan yang dulu berdiri kokoh kini rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa kecuali kenangan pahit dan rasa hampa. Dina duduk di bangku depan rumah yang sudah tidak berbentuk lagi, wajahnya tampak kosong, seperti tak tahu harus berbuat. Andi yang berdiri di dekat jendela hanya bisa menatap keluar, matanya kosong, kehilangan semangat yang dulu pernah membara. Dina, apa yang harus kita lakukan? Tanya Andi perlahan. Suara penuh keputusasaan Dina menandok, tidak bisa berkata-kata. Dia tahu apa yang dirasakan suaminya, tetapi dia juga merasakan hal yang sama. Segalanya terasa begitu berat, dan dia merasa sangat kecil di tengah kehancuran ini. Mungkin kita bisa mulai lagi, Andi. Dengan apa yang kita punya, kita harus bisa bangkit, kata Dina dengan suara lemah, mencoba memberi harapan meski hatinya sendiri penuh keraguan. Andi menghela napas panjang. Bangkit? Apa yang tersisa untuk kita bangkit, Dina? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bahkan tidak punya cukup uang untuk makan besok. Keheningan melanda ruangan itu sejenak. Dina menatap suaminya, dan di dalam hatinya, dia merasakan kegelisahan yang sama. Dia tahu, meski Andi tidak mengatakannya, bahwa suaminya merasa seperti gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, gagal memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua. Sementara itu, Andi terus bergulat dengan perasaan tidak berdaya. Ia merasa dirinya terperangkap di antara impian yang hancur dan kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Mungkin kita bisa pindah sementara, mencari pekerjaan baru di tempat lain, ujar Dina, mencoba menawarkan solusi meski tidak yakin itu akan membantu. Andi mengangguk, meski wajahnya menunjukkan ketidakpastian. Mereka tidak punya pilihan lain selain pergi dan memulai kehidupan baru. Namun, di dalam hati Andi ada perasaan yang semakin mendalam bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kehidupan mereka yang dulu. Mereka meninggalkan kota itu dan berpindah ke sebuah desa yang jauh dari kerusuhan, berharap bisa memulai kembali dengan sedikit ketenangan. Namun, hidup di desa pun tidak mudah. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, dan kehidupan mereka semakin sulit. Andi dan Dina merasa sangat tertekan. Setiap hari mereka berjuang untuk mendapatkan makanan yang cukup, apalagi untuk menyewa tempat tinggal yang layak. Tidak ada yang mengharapkan apa-apa lagi dari mereka, kecuali kesulitan yang tiada habisnya. Hari demi hari berlalu, dan semakin dalam Andi merasakan ketegangan dalam dirinya. Ketika Dina menyarankan agar mereka berdua mencari pekerjaan di kota terdekat, Andi merasa hatinya semakin berat. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak ada ujungnya, terperangkap dalam kehidupan yang seakan tidak memberi jalan keluar. Ia semakin sering merasa putus asa, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk berdua di luar rumah kecil mereka, Andi berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dina, aku merasa aku tidak bisa lagi menghadapimu dengan cara yang sama. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan ini. Dina memandang suaminya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dia tahu betapa berat yang dirasakan Andi, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan keraguan yang sama. Mereka berdua telah terjatuh begitu dalam, dan mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk bangkit kembali. Ketika Andi menundukkan kepala, Dina merasakan kecemasan yang luar biasa. Mungkin kita harus berjuang lebih keras, Andi. Aku tidak ingin hidup begini selamanya, kata Dina dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Andi menatap Dina, matanya kosong, seolah tidak melihat apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Semua sudah hilang, Dina. Semua. Malam itu, di bawah langit yang gelap, mereka berdua terdiam.
Setiap kata yang keluar terasa seperti beban yang semakin menambah rasa sakit di hati mereka. Dina tahu, Andi berada di persimpangan jalan yang sulit. Dia merasa bahwa Andi sedang berada dalam dilema besar, antara mempertahankan prinsip hidupnya yang dulu, atau memilih jalan pintas yang bisa membangkitkan mereka kembali. Namun, Dina juga merasakan hal yang sama. Setiap hari yang berlalu, dia semakin merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Dalam hati kecilnya, dia mulai berpikir tentang cara-cara yang lebih cepat dan mudah untuk mengubah nasib mereka. Tetapi, dia tidak berani mengungkapkan perasaan itu kepada Andi. Dia takut bahwa jika mereka terjerumus lebih dalam, mungkin mereka tidak akan pernah bisa keluar. Akhirnya, dalam keheningan malam, Andi berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu rumah. Dina hanya memandangnya dari jauh, merasakan ketegangan yang semakin meningkat dalam dirinya. Andi berhenti sejenak, kemudian menoleh. "Besok, kita akan mencari jalan keluar, Dina," katanya pelan. "Aku berjanji, kita akan keluar dari sini." Dina hanya mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. Apa yang akan mereka lakukan? Kemana mereka akan pergi? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya. Tetapi, ia tidak bisa menemukan jawabannya. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua hanya bisa menunggu, tanpa tahu apa yang akan datang di depan. Keputusan besar akan datang. Namun Andi dan Dina tidak tahu bahwa jalan yang mereka pilih bisa membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Setelah berhari-hari tinggal di desa yang sunyi, Andi dan Dina mulai merasa beratnya kehidupan baru mereka. Meskipun sudah berusaha keras, mereka masih terjebak dalam kesulitan yang tak berujung. Usaha untuk membangkitkan konveksi kembali tak membuahkan hasil. Modal yang mereka miliki hampir habis, sementara pekerjaan yang bisa mereka dapatkan sangat terbatas. Setiap pagi, Andi dan Dina terbangun dengan perasaan yang semakin tertekan, menyadari bahwa hidup mereka semakin sulit. Suatu pagi, saat Dina sedang sibuk menyiapkan sarapan, Andi duduk diam di meja makan. Wajahnya tampak lelah, ia menghadapinya dengan tatapan kosong, seakan-akan dunia telah menekan hidupnya begitu dalam. Dina yang sedang menyajikan teh untuknya, menyadari betapa berat hati suaminya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dina dengan suara lembut. Andi mengangkat wajahnya dan menatap Dina sekilas. "Aku lelah, Dina. Semua yang kita coba tak berhasil. Kita sudah kehabisan segalanya." Dina meletakkan cangkir teh di meja dan duduk di sebelah Andi. "Aku tahu, tapi kita harus terus berusaha. Kita harus bertahan," jawab Dina, mencoba memberi semangat meskipun hatinya sendiri juga penuh kekhawatiran. "Bagaimana caranya? Aku tak tahu lagi," jawab Andi, suaranya berat. Dina merasakan ketegangan di antara mereka. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Andi yang tidak bisa ia ungkapkan. Beberapa saat kemudian, pintu rumah mereka diketuk. Dina yang mendengar suara ketukan itu segera berdiri. Andi hanya menatapnya tanpa beranjak. Saat Dina membuka pintu, terlihat Rudy, teman lama Andi, yang datang berkunjung. Rudy yang sudah lama tidak bertemu, datang dengan wajah yang serius, namun terlihat seperti membawa kabar penting. "Rudy," sapa Andi, sedikit terkejut melihat temannya berdiri di ambang pintu. Rudy masuk ke dalam dan langsung duduk di meja makan. "Andi, Dina, aku datang untuk memberitahu kalian sesuatu. Aku tahu kalian sedang dalam kesulitan. Ada seseorang yang bisa membantu." Andi dan Dina saling berpandangan. "Siapa?" tanya Dina, sedikit ragu. "Namanya Mbah Suko. Dia seorang dukun yang dikenal bisa membantu orang-orang yang terjerumus dalam kesulitan ekonomi. Banyak yang sudah terbantu olehnya, terutama setelah kerusuhan Mei tahun 1998. Dia bisa memberikan kalian jalan keluar, tapi ada harga yang harus dibayar," jawab Rudy dengan suara yang pelan, seakan menimbang kata-katanya. Dina menatap Rudy dengan tatapan penuh pertanyaan. "Harga yang harus dibayar? Seperti apa itu?" tanyanya. Rudy menunduk sejenak, seolah menghindari pandangan mereka. "Mbah Suko, dia memberikan bantuan melalui ritual tertentu. Ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil dari pesugihan. Itu hal-hal yang mungkin sulit kalian terima." Andi yang sejak tadi mendengarkan diam-diam, kini mengangkat kepalanya dan menatap tajam pada Rudy. "Apa maksudmu?" tanya Andi, suara lebih tegas. Rudy menghela napas panjang. "Aku tahu, berdua sedang terpojok, tapi aku cuma memberitahu apa yang aku dengar. Mbah Suko bisa memberikan kalian apa yang kalian butuhkan, kekayaan, usaha yang bangkit kembali. Tapi, seperti yang ku tahu, harganya sangat tinggi.
Kalian harus melakukan sesuatu yang melibatkan pasangan yang bukan pasangan sah. Dina mendengarnya. Apa? Kamu maksud kita harus melakukan itu? Dina bertanya dengan wajah terkejut. Namun matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa terbelah antara harapan dan rasa jijik. Andi diam. Kepalanya mulai pusing dan pikirannya berputar-putar. Ia merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Ia ingin keluar dari penderitaan ini, tetapi apakah harga yang harus dibayar terlalu tinggi? Bisakah ia benar-benar melakukan hal itu? Apakah itu akan menghancurkan mereka lebih jauh? Kita butuh uang, Dina. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, kata Andi akhirnya. Suaranya bergetar, penuh rasa bingung. Dina merasakan hatinya berdebar, tidak tahu harus bagaimana. Keputusan besar sudah di depan mereka, dan dia tahu apapun yang mereka pilih akan mengubah hidup mereka selamanya. Ia menatap Andi, matanya penuh keresahan. Andi, apakah kita benar-benar harus memilih jalan ini? Andi menundukkan kepalanya, merasa beban yang sangat berat. Aku tidak tahu, Dina. Aku benar-benar tidak tahu. Rudy yang melihat ketegangan itu hanya bisa diam. Ia tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa jalan keluar mereka mungkin harus melalui sesuatu yang sangat mengerikan. Aku hanya memberitahumu saja. Keputusan ada di tangan kalian. Dina merasa tubuhnya lemas, dan semua harapan yang ia genggam mulai terasa semakin jauh. Andi terdiam sejenak, terjebak dalam pikirannya sendiri. Kita tidak punya pilihan lain, Dina. Kita harus pergi ke sana, kata Andi akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Dina tidak bisa menanggapi. Rasa takut dan cemas memenuhi dirinya, namun ia tahu bahwa Andi sudah membuat keputusan. Malam itu, mereka berdua terdiam dalam kamar. Hanya ada suara napas yang berat. Dina menatap keluar jendela, menyaksikan malam yang gelap, merasa lebih takut dari sebelumnya. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa semuanya belum berakhir, tetapi tak ada jalan kembali. Ketegangan dalam diri Andi dan Dina semakin meningkat, dan mereka tak tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka selanjutnya. Keputusan yang baru saja mereka buat akan membawa mereka pada sebuah jalan yang tidak dapat mereka mundurkan. Dan di sana, dalam keheningan malam, mereka hanya bisa menunggu dengan perasaan yang belum selesai. Setelah malam yang penuh keraguan, Andi dan Dina akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Mbah Suko di Gunung Kemukus. Tekanan ekonomi yang semakin berat membuat mereka tak punya pilihan lain. Mereka harus mencari jalan keluar meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Dina merasa gelisah, tetapi Andi sudah memutuskan. Perjalanan menuju Gunung Kemukus terasa panjang dan menegangkan, seolah mereka sedang meninggalkan segalanya di belakang, termasuk kenyamanan yang pernah mereka rasakan. Mereka berdua duduk dalam diam di mobil yang sudah tua. Suara mesin yang berderu menjadi satu-satunya yang terdengar. Dina menggenggam tangan Andi erat, mencoba memberi kekuatan meski hatinya dipenuhi kecemasan. Andi, apakah kita benar-benar harus melakukannya? Aku merasa tidak tenang. Suara Dina bergetar, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Andi menatap jalan di depan, matanya fokus, meski pikirannya melayang jauh. Kita tidak punya pilihan, Dina. Kita harus melangkah, maju, apapun itu. Aku tidak ingin kita terus terperangkap dalam keadaan ini, jawab Andi pelan. Suaranya berat. Dina mengangguk pelan, meskipun rasa takut semakin menyelimuti dirinya. Perjalanan terasa semakin panjang, dan suasana di dalam mobil semakin mencekam. Ketika akhirnya mereka tiba di Gunung Kemukus, langit sudah mulai gelap. Tempat ini terasa asing dan sunyi, tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Mbah Suko, seorang dukun yang mereka cari, menyambut mereka dengan tatapan tajam namun penuh arti. Selamat datang, katanya. Suaranya dalam dan penuh misteri. Aku tahu apa yang kalian cari. Setelah beberapa saat berbicara, Mbah Suko menjelaskan tentang ritual yang bisa mengubah nasib mereka. Namun, ada satu syarat yang sangat berat. Syarat yang membuat Dina merasa ngeri. Untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian harus melakukan hubungan tubuh dengan orang yang bukan pasangan sah. Itu adalah bagian dari ritual ini, kata Mbah Suko dengan tenang. Seakan-akan itu adalah hal biasa. Dina terkejut dan langsung menatap Andi. Apa maksudnya? Tanya Dina, suara hampir tak terdengar. Andi diam, tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa merasakan ketegangan dalam diri Dina yang semakin besar. Dan dalam hatinya, Andi juga merasakan kebimbangan yang sama. Namun, dia tidak bisa mundur lagi. Dina, Andi akhirnya berbicara. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Kita sudah terlalu jauh. Ini adalah satu-satunya
cara kita bisa keluar dari semua ini. Aku tidak bisa melihatmu menderita lebih lama lagi. Kita harus melakukannya demi masa depan kita. Dina menunduk, hatinya berat. Suasana di sekitar mereka terasa semakin tegang, seakan dunia di sekitar mereka berputar begitu cepat. Mbah Suko kemudian mengarahkan mereka untuk mengikuti ritual itu. Membawa mereka ke sebuah sendang yang terletak di lereng gunung, tempat mereka akan melakukan ritual yang bisa mengubah hidup mereka. Dina merasa tubuhnya terhanyut dalam langkah, seakan tidak mampu menahan keputusan yang sudah dibuat. Mereka tiba di sendang tersebut, airnya jernih dan dingin, menciptakan suasana yang hampir mistis. Mbah Suko memberitahu mereka bahwa mereka harus mandi bersama sebelum melakukan ritual tersebut. Dina menatap Andi, matanya penuh kecemasan. "Andi, aku tidak bisa, aku takut," katanya dengan suara gemetar. Andi mendekat, memegang bahunya dengan lembut. "Aku di sini, Dina, kita akan melalui ini bersama. Aku berjanji, ini hanya sementara," jawab Andi, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus Dina. Mereka berdua melepas pakaian mereka. Rasa canggung memenuhi udara di sekitar mereka. Dina merasa tubuhnya seperti terkunci dalam rasa takut yang mendalam. Tetapi Andi terlihat lebih tegas, seakan berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan terbaik. Saat mereka berada di dalam air, keduanya merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Dina merasa ada yang aneh dengan suasana ini, meskipun ada rasa hangat yang muncul di dalam tubuhnya. Ketika Andi mendekatinya, tangan mereka bersentuhan di dalam. Erdek, ada sentuhan yang tidak biasa, yang membuat Dina merasa gugup, namun juga sesuatu yang menggelitik dalam dirinya. Dia menatap Andi, dan sejenak, waktu terasa terhenti. Pandangan mereka bertemu, dan Dina merasa dunia hanya ada di antara mereka berdua. Namun, rasa takut dan cemas kembali muncul, menyadarkan Dina bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah keputusan biasa. Ia merasa dirinya terjebak dalam permainan yang tidak sepenuhnya ia pahami. "Andi, apakah kita benar-benar harus melakukannya?" Aku merasa ini salah," kata Dina. Suaranya hampir tidak terdengar, menggema dalam kesunyian malam itu. Andi menatapnya. Mata mereka penuh dengan ketegangan dan kebingungan. "Kita tidak bisa mundur, Dina. Kita sudah berkomitmen pada ini. Kita harus melangkah ke depan." Namun, Dina merasa hatinya terbelah. Ada keraguan yang begitu kuat, tetapi juga keinginan untuk percaya pada Andi, pada keputusan yang mereka buat. Mbah Suko yang mengawasi dari kejauhan hanya bisa tersenyum, seakan mengetahui bahwa langkah mereka semakin mendekat ke batas yang tak bisa kembali. Di tengah malam yang gelap dan sunyi, dengan suara alam yang menenangkan, Andi dan Dina berdiri di persimpangan besar. Ketegangan antara mereka semakin terasa. Dan meskipun keduanya saling mendekat, keduanya tahu bahwa jalan yang mereka pilih mungkin akan mengubah segalanya. Namun, apakah mereka benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka? Setelah mandi di sendang Ontrowulan, tubuh Dina dan Andi terasa terperangkap dalam ketegangan yang semakin menebal. Malam yang semakin gelap memberi kesan mencekam, menambah berat langkah mereka menuju tempat yang telah ditentukan. Suara alam di sekitar mereka terdengar semakin samar, seolah menyelimuti setiap langkah mereka dengan suasana yang penuh misteri. Mbah Suko yang sudah menunggu di tempat itu hanya tersenyum dingin saat mereka tiba. "Ini adalah awal dari perjalanan panjang kalian," katanya. Suaranya rendah dan penuh makna. Dina dan Andi hanya bisa terdiam, masing-masing merasa terperangkap dalam keputusan yang sudah mereka buat. Ritual dimulai. Begitu mereka berdiri di tengah area yang telah disiapkan, Mbah Suko menjelaskan bahwa untuk memulai ritual ini, mereka harus berada dalam kondisi yang tidak biasa. "Kalian akan melakukan hubungan dengan pasangan yang bukan suami istri sah. Itu bagian dari syarat ritual," kata Mbah Suko dengan tenang, seakan ini adalah hal yang biasa. Dina dan Andi terkejut, dan dalam hati mereka merasa terbelah. Ini bukan lagi tentang uang atau kekayaan. Ini tentang prinsip, tentang apa yang harus mereka korbankan untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. "Kenapa seperti ini?" tanya Dina. Suaranya bergetar, mencoba menahan ketakutan. "Ini tidak benar, Andi." Andi menatapnya dengan penuh tekad, mencoba menenangkan istrinya, meskipun dirinya sendiri merasa tidak nyaman. "Kita tidak punya pilihan, Dina. Ini hanya sementara. Setelah ini, kita akan keluar dari sini, dan kita bisa mulai hidup kembali," jawabnya, berusaha meyakinkan dirinya dan Dina. Mbah Suko mengangguk, memberi tanda agar mereka melanjutkan. Dina dan Andi saling memandang, matanya penuh keraguan. Namun, mereka tahu mereka harus melangkah lebih jauh. Ketegangan semakin terasa saat mereka mulai melakukan apa yang diperintahkan.
Tubuh mereka terasa kaku, dan meskipun ada rasa yang mulai tumbuh, itu bukan rasa yang bisa mereka nikmati. Dina merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara Andi, meskipun hatinya penuh ketegangan, merasa seolah terpaksa mengikuti ritual ini untuk keluar dari kegelapan yang mereka jalani. Suasana di sekitar mereka semakin aneh. Ada hawa yang tak bisa dijelaskan, seperti sesuatu yang memanggil mereka untuk terus melangkah, meskipun mereka tahu ini salah. Dina, yang semula merasa tidak bisa, mulai merasa ada sensasi lain yang menyelinap. Meskipun tubuhnya menolak, ada rasa yang aneh muncul dalam dirinya. Rasa yang membuatnya merasa terbuai dalam ketegangan yang ada. Ia merasakan kehangatan yang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tetapi itu bukan kehangatan yang biasa. Itu adalah kehangatan yang datang dengan pengorbanan yang besar. Andi di sisi lain merasa sangat marah pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa mengerti bagaimana dirinya bisa sampai di titik ini. Apa yang kita lakukan, Dina? Bisiknya. Hatinya penuh sesak. Apa kita benar-benar harus mengorbankan semua nilai-nilai kita hanya untuk uang? Dina hanya bisa menghela napas. Matanya yang penuh kebingungan bertemu dengan Andi. Aku juga tidak tahu, Andi. Aku merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri. Jawabnya dengan suara hampir tidak terdengar. Keduanya, meskipun saling mendekat, merasa seperti terpisah oleh jurang yang tak terlihat. Mereka melanjutkan ritual itu, mengikuti setiap instruksi Mbah Suko. Meskipun setiap detiknya terasa semakin berat, Dina merasakan tubuhnya mulai tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ada sensasi yang mengalir begitu saja, seakan setiap sentuhan menjadi semakin kuat, semakin membingungkan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pengorbanan ini terlalu besar untuknya. Tetapi tubuhnya yang terbuai dalam ritual ini mulai menanggalkan ketegangan yang ada. Andi yang melihat Dina mulai merespons dengan cara yang aneh, merasa terperangkap dalam rasa bersalah yang semakin mendalam. Aku tidak bisa melakukan ini, Dina, katanya. Suaranya bergetar. Kita tidak bisa terus begini. Namun, Dina yang sudah terperangkap dalam situasi yang mengikatnya, merasa seperti dirinya sudah tidak bisa lagi mundur. Kita harus menyelesaikan ini, Andi. Kita tidak bisa kembali, jawabnya pelan, menatap suaminya dengan mata yang penuh kebingungan. Ketegangan di antara mereka semakin besar. Namun mereka tidak bisa berhenti. Mereka terjebak dalam ritual yang seakan memberi kekuatan, tapi juga merenggut jiwa mereka sedikit demi sedikit. Rasa cemas, rasa takut, bahkan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Dina mulai merasa seolah dirinya sedang kehilangan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali setelah semua ini selesai. Di tengah-tengah ritual itu, Andi merasakan hatinya semakin kosong. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apa yang kita lakukan? Apa kita benar-benar harus memilih jalan ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia merasa semakin marah pada dirinya karena telah menyakiti prinsipnya sendiri demi mengejar sesuatu yang bahkan belum tentu ada jaminannya. Sementara itu, Dina mulai merasa tubuhnya semakin terikat dalam aliran yang tidak bisa ia hentikan. Namun, meskipun mereka berdua merasa begitu berat, mereka tahu bahwa ritual ini adalah jalan satu-satunya yang mereka miliki. Ketika ritual selesai, dan mereka berdua berdiri di sana, saling memandang dengan wajah penuh kebingungan, Mbah Suko tersenyum dingin, seakan semua ini hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Dina dan Andi tidak tahu apakah mereka sudah melakukan hal yang benar, tetapi mereka sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Konflik batin mereka semakin dalam, dan mereka tak tahu lagi apa yang akan terjadi setelah ini. Apa yang mereka lakukan tadi, apakah pengorbanan ini akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik, atau justru menghancurkan mereka lebih dalam? Keputusan besar mereka telah membuat mereka terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa mereka hentikan. Setelah menjalani ritual pertama, Andi dan Dina merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Usaha konveksi yang hampir hancur kini berkembang pesat. Keuntungan yang mereka peroleh datang begitu cepat, dengan pesanan yang terus berdatangan. Mereka bisa membeli barang-barang mewah yang dulu hanya mereka impikan. Kehidupan mereka mulai kembali nyaman, bahkan lebih dari sebelumnya. Namun, di balik keberhasilan itu, ada ketegangan yang semakin terasa, perlahan-lahan mulai merayapi hubungan mereka. Dina, yang semula merasa lega melihat semuanya berjalan lancar, kini mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Setiap malam, Andi semakin sibuk dengan pekerjaannya, semakin terobsesi dengan keuntungan yang terus mengalir. Ada jarak yang semakin jauh antara mereka, dan meskipun mereka berbicara setiap hari, perasaan itu semakin nyata. Andi tidak lagi seperti suami yang dulu.
selalu memperhatikan, yang dulu selalu ada di sampingnya. Dina merasa seperti dirinya telah kehilangan Andi. Dan yang lebih menyesalkan adalah bahwa Andi tampaknya tidak menyadari perubahan itu. "Kenapa kamu jadi seperti ini, Andi?" tanya Dina suatu malam ketika mereka duduk berdua di ruang makan. Suasana terasa semakin mencekam. Andi yang sedang membaca laporan pesanan menoleh dengan wajah penuh konsentrasi. "Maksudmu apa?" jawabnya, tampak bingung dengan pertanyaan Dina. "Kamu semakin sibuk dengan semua ini. Kita sudah berhasil kan? Tapi kenapa aku merasa seperti kita sudah terpisah?" Dina menatap Andi, matanya penuh kerisauan. Andi menutup laporan itu dan menghela napas. "Dina, kita harus terus maju. Semua ini untuk masa depan kita. Kamu tidak lihat betapa banyaknya peluang yang datang? Ini baru awal. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita." Dina menggigit bibirnya, merasa semakin terasingkan. Kata-kata Andi terdengar begitu meyakinkan. Namun hatinya semakin berat. "Aku takut, Andi. Aku takut kita malah kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan," jawabnya perlahan. Suaranya bergetar. Andi merasakan kegelisahan yang mendalam di hati Dina. Namun ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Seiring berjalannya waktu, Dina semakin merasa tidak nyaman dengan kehidupan baru mereka. Meski kemewahan yang mereka miliki semakin melimpah, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih berharga dari harta itu sendiri. Suatu malam, setelah makan malam yang hening, Dina memutuskan untuk berbicara lagi. "Andi, aku merasa kamu semakin terobsesi dengan semua ini. Apa yang terjadi padamu? Aku bahkan tidak bisa lagi mengenalimu," katanya. Suara lebih kuat kali ini. Andi menatapnya dengan tajam, matanya penuh kekesalan. "Apa maksudmu, Dina?" "Aku berkeras untuk kita, untuk masa depan kita," katanya, sedikit meninggikan suara. Dina terdiam, merasa terluka dengan respon Andi. Mereka berdua saling beradu pandang, dan Dina merasakan jarak yang semakin besar di antara mereka. Dia merasa tidak lagi dihargai, seolah semuanya hanya berputar di sekitar uang dan kesuksesan. Dina menundukkan kepalanya, merasakan air mata yang hampir tumpah. "Kita punya semuanya, Andi. Tapi aku merasa kita kehilangan diri kita sendiri," bisiknya. Suaranya penuh ketidakberdayaan. Andi, meski marah, merasa ada rasa bersalah yang mulai merayapi dirinya. Ia tidak ingin Dina merasa seperti itu, namun ia juga merasa terjebak dalam ambisi yang semakin membara. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik, Dina," jawabnya dengan suara yang mulai kehilangan ketegasan. Dina hanya mengangguk, merasakan perasaan terasing yang semakin kuat. Ia tahu, meskipun mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ada harga yang harus dibayar. Harga yang kini mulai menggerogoti hubungan mereka. Hubungan yang semula penuh cinta, kini terasa dingin dan kosong. Malam itu, mereka tidur terpisah, meski tubuh mereka berbaring di tempat yang sama. Dina terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap, memikirkan segala hal yang sudah terjadi. Keberhasilan mereka bukanlah kebahagiaan yang seharusnya mereka rasakan. Seiring berjalannya waktu, ketegangan itu semakin menjadi Don. Dina merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang tidak lagi ia kenali. Andi pun terjaga di tengah malam, merasa terjepit antara rasa bersalah yang terus menghantui dirinya dan ambisi yang tidak bisa ia matikan. Dalam diam, ia merasakan ketegangan yang semakin memburuk, namun ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia terjaga di sana, merasa kosong meskipun segala sesuatunya tampak sempurna di luar. Namun, meskipun mereka berdua terjebak dalam kebisu, malam itu ada rasa yang tak terucapkan di antara mereka. Ketegangan itu mengalir begitu saja, mempengaruhi setiap gerak mereka. Dina merasa semakin terasing, dan Andi, meski tidak mengatakannya, merasa semakin terperangkap dalam dunia yang telah ia pilih. Malam itu berakhir dengan perasaan yang belum selesai, dengan ketegangan yang semakin menggelora di dalam diri mereka. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Keberhasilan mereka datang dengan harga yang sangat tinggi, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Beberapa bulan setelah ritual pertama, kehidupan Andi dan Dina terlihat sempurna di luar. Keuntungan dari pesugihan yang mereka jalani semakin besar, dan usaha konveksi mereka berkembang pesat. Dina mulai merasa bahwa kehidupan mereka kembali berada di jalur yang benar. Namun, semakin lama, Andi semakin sering pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Dina merasa kesepian, lebih dari sebelumnya. Setiap kali Andi pulang, dia hanya berbicara tentang pekerjaan dan pesanan yang semakin banyak. Ada jarak yang tidak bisa Dina jelaskan. Namun, perasaan itu semakin menekan dirinya. Suatu malam,
Saat Andi pergi untuk perjalanan bisnis lainnya, Dina yang merasa tidak tenang, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia hindari. Ia mulai mendengar desas-desus dari beberapa teman tentang Andi yang terlibat hubungan gelap dengan salah satu rekan. Dina tidak ingin mempercayai gosip itu, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Rasa curiga itu membawanya pada keputusan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dina memeriksa ponsel Andi saat dia sedang tidur, dan tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk menemukan pesan-pesan yang mencurigakan. Pesan-pesan itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Andi memang sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Dina merasakan dunia seolah runtuh di sekitarnya. Setiap kata dalam pesan itu seakan menusuk hatinya. Rasa dikhianati semakin membesar, membakar setiap inci tubuhnya. Dengan gemetar, Dina duduk di tempat tidur. Ponsel itu terjatuh dari tangannya. Dia merasa seolah kehilangan arah. Kehidupan yang ia bangun dengan Andi, meskipun penuh kekayaan, ternyata bukan kehidupan yang ia inginkan. Semua yang mereka peroleh terasa hampa. Ketika Andi pulang ke rumah beberapa jam kemudian, Dina sudah duduk menunggunya di ruang tamu. Andi terlihat lelah dan terburu-buru. Namun saat matanya bertemu dengan mata Dina, ia merasakan ada yang berbeda. Dina berdiri dan menatap Andi dengan tajam. "Apa ini, Andi? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Suaranya dingin, meskipun di dalam hatinya amarah mulai membakar. Andi terdiam sejenak, menyadari bahwa ada sesuatu yang sudah terungkap. "Dina, kata-kata Andi terhenti. Tidak tahu bagaimana menjelaskan. "Semuanya? Jadi itu benar?" tanya Dina dengan nada yang lebih rendah, namun begitu tegas. "Kamu selingkuh dengan wanita lain?" Suaranya bergetar, tetapi ia tidak bisa menahan dirinya. Andi menandok, merasa terpojok. "Aku tidak ingin melukaimu, Dina. Ini terjadi karena aku terlalu terobsesi dengan bisnis. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan," jawab Andi dengan suara pelan. Merasa bersalah, tetapi juga terjebak dalam kebohongan yang telah ia buat. Dina merasa seolah bumi terbelah di bawah kakinya. Rasa sakit itu menghantam jantungnya, seperti sesuatu yang tak bisa ia hindari. Terlalu sibuk dengan pekerjaan atau terlalu sibuk dengan wanita lain. Dina hampir tidak bisa mengendalikan suaranya. Marah, terluka, dan bingung bercampur dalam satu perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Andi terdiam, matanya penuh penyesalan, tetapi juga kebingungan. "Dina, aku tahu aku salah, aku sangat menyesal. Tapi aku juga merasa tertekan. Aku ingin kita sukses, aku ingin kita kaya. Aku tidak ingin kita kembali ke masa lalu yang penuh kesulitan," kata Andi dengan suara pecah. Dina memandangnya dengan tatapan yang semakin tajam. "Jadi semua yang kita perjuangkan, semua yang kita dapatkan, tidak berarti apa-apa? Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri? Kamu tidak peduli dengan aku?" tanya Dina. Suaranya penuh amarah yang terpendam. Andi terdiam, dan dalam diamnya, Dina bisa melihat bahwa ia semakin terperangkap dalam dunia yang diciptakannya sendiri. Dunia yang penuh dengan uang, kekayaan, dan kesuksesan, tetapi tanpa adanya cinta yang tulus di dalamnya. Dina merasa kelelahan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari. Ketika Andi semakin jauh, ia merasa semakin terasingkan. Seperti ada dua dunia yang berbeda yang mereka jalani, dan dunia Andi semakin jauh dari dirinya. Dina merasa semakin terperangkap dalam hubungan ini, meskipun di luar semuanya tampak sempurna. "Dina, aku sangat menyesal," kata Andi memegang tangan Dina dengan penuh penyesalan. "Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk memperbaikinya. Aku masih mencintaimu." Namun, Dina menarik tangannya dengan cepat, menjauh dari Andi. "Kamu bilang mencintaiku, Andi? Tapi apa yang kamu lakukan? Apa kamu pikir semua ini bisa diperbaiki dengan kata-kata?" Dina melangkah mundur, hatinya penuh dengan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi, dan perasaan ini semakin menggerogoti dirinya. Andi hanya bisa menatap Dina dengan penuh rasa bersalah. Namun Dina tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa kembali seperti semula. Ketegangan di antara mereka semakin besar, dan Dina merasa semakin terjebak dalam hidup yang ia pilih dengan perasaan yang tidak selesai. Dina akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamar tidur mereka. Namun, saat ia berbaring di tempat tidur, rasa sakit itu kembali hadir, menghantui dirinya. Apakah semua yang mereka peroleh selama ini benar-benar sebanding dengan apa yang telah terjadi? Keberhasilan mereka, apakah itu bisa menebus pengkhianatan? Dalam keheningan malam itu, Dina tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi dengan perasaan marah,
dan bingung. Perasaan itu semakin menggerogoti dirinya, seperti sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Dan di luar kamar, Andi tetap terjaga, merasa terperangkap dalam kebohongan yang semakin sulit untuk ia atasi. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang belum terselesaikan. Dengan perasaan yang semakin menggelora, namun tidak ada solusi yang datang, mereka berdua terjebak dalam dunia yang mereka bangun dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Setelah mengetahui perselingkuhan Andi, Dina merasa dunia yang dibangunnya hancur dalam sekejap. Rasa sakit dan amarah yang terpendam membara di dalam dirinya. Ia tidak hanya merasa dikhianati sebagai seorang istri, tetapi juga merasa dirinya telah dikorbankan dalam ritual yang tidak pernah ia inginkan. Semua yang mereka perjuangkan, kesuksesan, kekayaan, bahkan cinta yang dulu ada terasa seperti tipuan belaka. Dina, yang sebelumnya merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kontrol, kini memutuskan untuk mengambil kendali kembali. Namun, kali ini bukan dengan cara yang akan menyelamatkan pernikahannya, melainkan dengan cara yang lebih gelap, pembalasan. Ia mulai merencanakan langkah-langkah yang akan menghancurkan Andi secara perlahan. Dina tahu betul bagaimana mengubah hidup seseorang menjadi sebuah neraka tanpa harus melakukan kekerasan fisik. Ia mulai menciptakan masalah-masalah bisnis yang membuat Andi semakin tertekan. Pasokan bahan baku untuk konveksi mereka mendadak tersendat, dan beberapa klien besar yang mereka miliki mulai membatalkan pesanan. Setiap kali Andi bertanya, Dina selalu memberikan penjelasan yang masuk akal. Tetapi di dalam hatinya, ia menikmati melihat Andi semakin gelisah. Dina tahu bahwa ini hanya permulaan dari permainan yang lebih besar. Suatu sore, Dina memutuskan untuk mengungkapkan perselingkuhan Andi kepada beberapa rekan bisnis mereka. Ia mengirimkan pesan kepada mereka, menyertakan bakti-bakti yang tak terbantahkan tentang hubungan gelap Andi. Tak lama setelah itu, Andi menerima telepon dari seorang klien besar yang menanyakan kebenaran tentang isu yang beredar. Rasa panik mulai menyelimuti Andi saat ia menyadari bahwa kepercayaan yang telah ia bangun selama bertahan-tahan mulai runtuh. "Dina, apa yang kamu lakukan?" tanya Andi dengan suara yang hampir tidak terdengar, matanya penuh kekesalan dan kebingungan. Dina, yang sedang duduk di ruang makan, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku hanya memberitahukan mereka yang perlu tahu, Andi. Bukankah itu yang kamu inginkan? Semua ini adalah akibat dari pilihanmu sendiri," jawab Dina, suaranya tenang, namun penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Andi merasakan tubuhnya terhimpit oleh tekanan yang semakin besar. Ia merasa semakin terpojok, dan perasaan bersalah yang selama ini ia coba hindari, kini kembali menghantui. "Kamu tahu, Dina, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Aku sangat mencintaimu," katanya, mencoba untuk memperbaiki semuanya. Meskipun ia tahu, dalam hati Dina ada perasaan yang tak akan pernah bisa ia perbaiki. Dina menatap Andi dengan tatapan yang kosong. "Cinta, apakah kamu masih bisa berkata begitu, Andi? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah apa yang kamu sembunyikan dariku?" Suara Dina semakin menegang, namun ia menahan air mata yang hampir tumpah. Ia merasa semakin kehilangan diri, namun di sisi lain, ada kepuasan yang muncul dalam hatinya. Ini adalah harga yang harus Andi bayar, dan ia akan memastikan bahwa Andi merasakannya. "Andi, aku merasa seperti aku tidak pernah benar-benar minggat. Semua yang kita capai, semua yang kita perjuangkan, tidak berarti apa-apa. Kamu telah mengkhianatiku, dan aku akan membuatmu merasakannya," Dina berkata dengan suara yang rendah, namun penuh tekad. Andi, yang sudah semakin terpuruk, tidak tahu harus berkata apa lagi. "Dina, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa mengubah semuanya sekarang. Semua yang kita miliki, semua yang kita bangun. Aku tidak ingin kehilangan itu semua," jawabnya dengan suara penuh penyesalan. Dina hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip dengan senyuman kebencian. "Kamu sudah kehilangan semuanya, Andi. Kamu sudah kehilangan dirimu sendiri," jawabnya, lalu berbalik pergi menuju kamar mereka. Malam itu, Andi merasa semakin terhimpit dalam perasaan bersalah yang mendalam. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, terasa salah. Ia merasa seolah-olah ia tidak bisa lagi mengendalikan hidupnya. Apalagi hubungan dengan Dina yang semakin jauh. Dina tidak lagi melihatnya sebagai suaminya yang dulu, dan ia tahu perasaan itu tidak bisa ia paksakan kembali. Sementara itu Dina, meskipun merasa puas dengan langkah pertama pembalasannya, juga merasa semakin bingung. Ia tahu ia sedang memainkan permainan yang sangat berbahaya. Namun di saat yang sama, ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan.
Semua yang ia lakukan ini benar? Apakah pengorbanan yang dia buat di Gunung Kemukus, bersama dengan ritual yang mereka jalani, sebanding dengan apa yang ia rasakan saat ini? Ketegangan batin Dina semakin mendalam. Ia merasa terjebak dalam hidup yang tidak lagi ia kenal. Dan ia bertanya-tanya, apakah apa yang ia lakukan sekarang benar-benar akan membawa kelegaan, atau justru semakin mengikat dirinya dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hentikan? Namun, di sisi lain, ada kepuasan yang datang dengan melihat Andi yang semakin terpuruk. Dina tahu, ini adalah pembalasan yang sudah lama tertunda, dan dia akan menikmati setiap detiknya. Namun, meskipun pembalasan itu mulai terwujud, hati Dina tetap dipenuhi kebingungan dan keraguan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pengorbanannya akan berakhir seperti yang ia harapkan, atau malah semakin memperburuk segalanya? Malam itu, Dina merasa semua beban yang selama ini dipikulnya seperti terangkat begitu saja. Selama berbulan-bulan, ia menahan rasa sakit, kesedihan, dan kekecewaan yang semakin menumpuk. Namun, saat ini, semuanya terasa seperti ujung dari sebuah perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Dina tahu, pembalasan yang akan ia lakukan malam ini adalah puncak dari segalanya. Dan ia tidak merasa menyesal sedikit pun. Andi telah melukainya terlalu dalam, dan kini saatnya bagi dirinya untuk mengambil kendali penuh. Dina menatap Andi yang sedang duduk di ruang tamu, tampak lelah dan cemas. Ia tahu bahwa Andi merasa terpojok, namun ia tidak peduli lagi. Andi, yang selama ini merasa ia bisa mengendalikan semuanya, kini merasa seperti terperangkap. Dina mendekatinya dengan langkah pasti, matanya penuh tekad. Kenapa kamu tidak memberitahuku semua ini, Andi? Dina memulai, suaranya dingin dan tajam. Andi menoleh, wajahnya pucat seakan menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Andi menelan ludah, mulutnya terasa kering. Dina, apa yang kamu bicarakan? Suaranya tergetar. Mencoba mempertahankan ketenangannya, Dina tersenyum sinis. Semua yang selama ini kamu sembunyikan dariku. Bisnis gelap yang kamu jalankan di balik semua ini. Semua uang yang datang dari jalan yang salah. Aku tahu, Andi. Aku tahu semuanya. Dina mengeluarkan beberapa dokumen yang dia temukan dalam penyelidikannya, bukti tentang transaksi ilegal yang Andi jalankan. Andi tampak terkejut, tetapi ia tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Dina, aku terpaksa. Ini semua untuk kita, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Dina menatapnya tajam. Hidup lebih baik dengan cara mengkhianati orang lain, dengan cara menghancurkan orang-orang yang kita anggap sebagai teman dan mitra? Kamu pikir itu hidup yang lebih baik, Andi? Suara Dina semakin keras. Amarahnya tak terbendung lagi. Dengan satu gerakan cepat, Dina mengirim pesan kepada semua rekan bisnis mereka, mengungkapkan seluruh skema gelap yang Andi jalankan. Ia tidak hanya ingin menghancurkan Andi, tetapi juga memastikan bahwa segala yang telah dibangun mereka berdua akan runtuh dalam sekejap. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang akan memaafkan Andi. Malam itu, kehidupan Andi mulai runtuh. Rick, bisnis yang dulu percaya padanya, kini menutup pintu, menjauhinya satu persatu. Pesanan-pesanan yang selama ini membuat konveksi mereka berkembang pesat, kini batal. Andi tertegan, merasa seperti dunia telah runtuh di hadapannya. Ia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Dina, kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya. Suaranya hampir putus asa. Dina berdiri tegak di hadapannya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Dimet, ini adalah harga yang harus kamu bayar, Andi. Semua yang kamu lakukan, semua kebohongan yang kamu sembunyikan, kini datang untuk menuntut balasannya. Jawabnya dengan tegas. Suaranya penuh kebencian. Andi merasakan tubuhnya lemas. Matanya mulai kabur dan kepalanya berputar. Tapi, kita bisa memperbaikinya. Aku bisa memperbaikinya, Dina, katanya. Suara hampir tidak terdengar. Dina tidak tergerak. Tidak, Andi. Kamu sudah merusak semuanya. Kita sudah merusak semuanya. Jawabnya dengan suara datar. Seolah tidak ada lagi harapan yang tersisa. Ia merasa puis, tetapi juga merasa kosong. Pembalasan yang ia jalankan memang terasa manis, tetapi hatinya tidak menemukan kedamaian. Andi yang merasa kehilangan kendali atas hidupnya, hanya bisa diam. Semua yang telah ia capai, semua yang ia banggakan, hancur dalam sekejap. Dina yang kini tampak sangat berbeda. Seperti seseorang yang telah berubah menjadi sosok yang tak lagi bisa ia kenali. Perasaan bersalah semakin menghancurkannya. Apa yang telah aku lakukan? Bisiknya pada dirinya sendiri.
Dina menatapnya dengan mata yang penuh kekosongan. Kamu tidak pernah mengerti, Andi. Kamu tidak pernah mengerti betapa aku telah mengorbankan diriku untukmu, untuk kita. Tapi sekarang, aku sadar, semuanya sia-sia, katanya dengan tenang. Meskipun di dalam hatinya ada kekosongan yang semakin dalam, Andi terdiam. Perasaannya semakin hancur. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya, hartanya, cintanya, bahkan dirinya sendiri. Namun, meskipun begitu, Dina merasa seperti ia telah mencapai tujuannya. Dia telah mengembalikan kendali atas hidupnya. Tetapi ada rasa yang mengganjal di dalam dirinya. Pembalasan ini, meskipun terasa benar, meninggalkan rasa pahit yang sulit dijelaskan. Dina berbalik, meninggalkan Andy yang kini duduk terpuruk di ruang tamu. Merasa hancur dan tidak tahu harus berbuat apa. Dina pergi ke kamarnya, menetop pintu, dan hatinya terasa berat. Namun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah jalan yang harus ia pilih. Ia telah mengambil kendali atas hidupnya kembali. Meskipun harus membayar harga yang sangat mahal, malam itu berakhir dengan ketegangan yang belum terselesaikan. Dina merasa lega dengan keputusan yang telah ia ambil, namun ada kekosongan yang tak bisa ia hilangkan. Andi, di sisi lain, merasa terjebak dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Mereka berdua tidak tahu apakah ini adalah akhir dari segalanya, ataukah hanya permulaan dari perjalanan panjang yang lebih gelap. Setelah pembalasan brutal yang Dina lakukan, hidup mereka mulai mengalami perubahan yang tak terduga. Andi dan Dina merasa seolah-olah terjebak dalam siklus yang tak bisa mereka hentikan. Kehidupan yang mereka impikan, dengan kekayaan dan kesuksesan, kini mulai runtuh. Usaha konveksi yang sebelumnya berkembang pesat, kini merosot dengan cepat. Pesanan yang datang berkurang drastis, dan bahan baku sulit didapat. Andi yang dulu terobsesi dengan ambisi, kini merasa terhimpit oleh rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Dina, di sisi lain, merasakan kekosongan yang semakin dalam. Ia menyesali setiap keputusan yang ia ambil, namun semuanya sudah terlambat. Malam itu, setelah hari yang penuh tekanan, Andi duduk di ruang tamu, menatap surat-surat tagihan yang tak terbayar. Ia merasakan dunia di sekitarnya semakin menekan. Apa yang telah kita lakukan, Dina? Katanya pelan, hampir tak terdengar. Dina, yang baru saja keluar dari kamar tidur mereka, menatap Andi tanpa berkata apa-apa. Hatinya dipenuhi penyesalan yang semakin menghancurkan. Dina akhirnya duduk di samping Andi, matanya kosong. Aku merasa seperti aku telah kehilangan diriku sendiri. Andi, semua yang kita bangun, semua yang kita impikan, kini hancur, ucap Dina dengan suara datar, penuh kebingungan. Andy menandak, menyesali semua keputusan yang telah ia buat. Aku juga merasakannya, Dina. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa sampai di sini. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita impikan, akhirnya menjadi mimpi buruk. Mereka berdua terdiam dalam keheningan. Suasana itu terasa semakin berat, seakan masa depan mereka telah gelap gulita. Dina merasa seperti dirinya terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang tak bisa ia hindari. Kehidupan mereka, sejak mengikuti ritual pesugihan di Gunung Kemukus, hanya membawa kehancuran, dan mereka tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Ini semua salah kita, Dina, kata Andi dengan suara penuh penyesalan. Aku terlalu ambisius, aku terlalu terobsesi dengan kekayaan. Aku tidak pernah menyadari apa yang aku pertaruhkan. Dina mengangguk pelan, matanya yang kosong menatap ke depan. Dan aku, Andi, aku sudah terlalu jauh. Kita sudah terlalu jauh. Kita telah membayar harga yang sangat mahal, jawabnya dengan suara yang penuh kepahitan. Mereka berdua merasa terperangkap dalam kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka telah mengorbankan terlalu banyak untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Tetapi pada akhirnya, semua itu hanya membawa kehancuran. Konveksi yang dulu begitu berkembang, kini tinggal kenangan. Dan mereka berdua terpaksa hidup dalam kemiskinan. Bisnis mereka yang dulunya sangat menjanjikan kini hancur, dan mereka tak lagi punya apa-apa selain satu sama lain, yang kini terasa sangat jauh. Bagaimana kita bisa memperbaikinya, Andi? Apakah kita bisa kembali ke kehidupan kita yang dulu? Tanya Dina. Suaranya penuh keraguan. Andi menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu, Dina. Rasanya seperti semuanya sudah terlambat. Aku merasa kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita sudah melakukan hal yang tak bisa diubah. Dina menandok. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi. Aku hanya ingin kita bisa hidup bahagia, tanpa rasa takut. Tapi sekarang, aku merasa seolah kita telah terkutuk. Keheningan menyelimuti mereka berdua. Dina merasa hatinya terhimpit oleh rasa bersalah yang dalam. Ia tahu bahwa meskipun Andi telah berubah, ia pun tak bisa menghindari kenyataan
bahwa mereka berdua telah terjebak dalam kehidupan yang tak mereka kenali lagi. Mereka kini hidup dengan kenangan pahit dan perasaan kosong yang tak bisa dihapuskan. Mereka terjebak dalam siklus yang tak bisa mereka hentikan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi membalikkan waktu. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang belum selesai. Dina dan Andi duduk dalam keheningan, masing-masing merasakan kekosongan yang semakin dalam. Mereka tahu bahwa ritual yang mereka jalani di Gunung Kemukus telah mengubah hidup mereka selamanya. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari kehidupan yang telah mereka pilih. Dunia mereka kini terasa seperti labirin yang tak bisa mereka atasi. Dengan perasaan yang belum selesai, mereka berdua terperangkap dalam kenyataan pahit bahwa hidup mereka kini tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan panjang ini. Sebuah kisah yang penuh pengorbanan, kebohongan, dan pilihan yang tak bisa diubah. Ingatlah, hidup bukanlah tentang apa yang kita peroleh, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa setiap keputusan memiliki akibatnya, dan tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga integritas kita sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan lupa, kehidupan bukanlah permainan yang bisa kita menangkan tanpa harga yang harus dibayar.